Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Senang kita dapat berjumpa kembali hari ini. Kami percaya semuanya tetap dalam kondisi yang baik karena Tuhan baik. Amin. Tuhan selalu menyertai, Tuhan memberikan berkat-Nya, mencukupkan buat setiap kita semua. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan hari ini. Siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu, kami datang kepadamu, kami mau menyanyi, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji, menyembah, disitulah kuasa-Mu sudah mulai bekerja menjamah setiap kami Tuhan. Bahkan saat firman-Mu disampaikan, disitulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus, Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun kami saat ini berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang percaya saat ini datanglah kepada Tuhan. Buka hatimu, sembah Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Kinamasyanalambu. Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. Engkau sanggup menolong setiap kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau Tuhanku sanggup menyembuhkan. Engkau Tuhanku sanggup membuka jalan. Engkau Tuhanku sanggup memberkatiku. Haleluya. Yesus, kami percaya. Kami percaya.
Rabatasi. Unamahaya sekarabatasi. Kiralabataka ya ralabasyanda ya ralabasyanda. Sungguh besar kasih setiamu. Engkau yang sanggup mengadakan segala sesuatunya yang terbaik bagi setiap kami. Mari Bapa berfirmanlah, kami siap mendengar firman kebenaran-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang Kau hendak sampaikan sore hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh-Mu bekerja melampaui akal pikiran kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya Yesus, amin. Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Saya bersyukur kita bisa tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan tidak keluar dari jalur dan rancangan Tuhan. Sore hari ini saya diberikan firman dari Mazmur 37 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11 saudara. Ayat yang kelima sampai 11 firman Tuhan berbunyi dari Mazmur 37. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, banyak setiap kita tidak menyerahkan hidup kita saudara. Masalah kita, persoalan kita mau tanggung sendiri saudara. Mari sore hari ini kita diingatkan, serahkanlah hidup saudara. Hidup saudara dalam hal apapun yang sedang saudara alami, hadapi saat ini saudara. Kita serahkan kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia yang akan bertindak. Saudara, banyak orang sekarang ini di masa-masa pandemi juga tidak takut. Banyak yang masih melakukan kejahatan. Mereka juga sudah mengenal Tuhan tapi masih pakai cara-cara ya, berhala kesia-siaan, ilah-ilah palsu masih mereka ikuti saudara, mereka panuti semuanya ya, yang mereka tidak mengerti bahwa Tuhan itu, Allah kita itu adalah Allah yang cemburu saudara, dan dia mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap anak-anaknya. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang, seperti terang. Ya, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, kebenaran kita saudara itu akan dimunculkan sama Tuhan nanti, ya, seperti terang, saudara. Ya, dan hak kita sebagai anak-anak Allah itu juga akan dimunculkan seperti apa? Siang. Ya. Jadi sekali lagi, serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan percaya kepadanya, ia akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak nanti saudara. Kita tidak usah takut apapun yang dilakukan manusia terhadap kita. Banyak anak-anak Tuhan yang katakan mereka mengalami berbagai macam ya, orang-orang yang ada di sekelilingnya melakukan hal-hal yang najis dan kotor, yaitu pakai kiriman, kuasa-kuasa kegelapan, pakai ilmu pelet dan segala macam ya, ilmu pengasihan dan macam-macam saudara. Tetapi kita anak Tuhan saudara, kita tidak perlu pakai cara-cara seperti itu. Karena apa? Tuhan yang akan bertindak nanti saudara. Orang fasik, orang tidak mengenal Tuhan, orang masih berani melakukan kejahatan, itu lumrah saudara. Lah kita yang anak-anak Tuhan itu yang jangan sampai saudara. Kita sudah punya Bapa di surga, ya, Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Jangan sampai saudara kita yang sudah menjadi anaknya kemudian kita membelok ke kiri maupun ke kanan dengan kita masih mengejar ya karena sesuatu supaya toko rame, mereka memakai cara-cara yang macam-macam saudara mereka katakan. Tetapi sekali lagi ayat 6 katakan iya, yaitu Tuhan huruf besar saudara, iya itu Tuhan akan memunculkan nanti kebenaran saudara dan saya seperti apa? Terang. Saudara, kalau kita melakukan yang benar, kita tidak ikut-ikutan. Ada yang orang katakan, Bu, saya diajari orang itu loh, kamu kalau mau laris kamu juga pakai ini itu caranya macam-macam saudara. Kita tidak perlu seperti itu. Tuhan sendiri yang akan memunculkan nanti kebenaran saudara dan saya itu seperti siang, dan hak saudara seperti terang, dan hak saudara seperti siang. Saudara, hak kita yang mungkin sebagai anak-anak Allah yang layak kita mampu untuk mengerjakan segala sesuatu, tetapi kadangkala tekanan itu datang saudara, menghimpit dunia, menghimpit
dengan menekan, mencuri damai sejahtera. Karena dikatakan, aku datang, kalau Tuhan datang untuk memberikan apa, saudara, hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tetapi kalau iblis datang, saudara, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dicuri apa? Damai sejahtera kita, saudara. Oleh karena itu jangan sampai hak saudara yang menjadi milik saudara sebagai anak Allah, wajib ya saudara tetap menerima anugerah Tuhan itu. Jangan sampai hak saudara itu diambil alih ya oleh hal-hal yang membuat seseorang itu tertarik karena hal-hal yang menggiurkan yang datangnya dari dunia. Jadi hak saudara tetap harus sebagai anak-anak Allah seperti siang ya. Jangan sampai dipadamkan. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kita tetap berdiam diri aja, saudara, di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Sampai kapan, Bu? Mungkin orang katakan seperti itu. Sampai kapan saya harus berdiam? Sampai kapan saya harus ngalah terus? Ya, saudara, saya mau katakan sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan menyatakan mujizat-Nya. Karena dikatakan di sini ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, saudara. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Kadang-kala kita tidak bisa terima melihat orang lain yang mereka melakukan kejahatan terhadap kita. Saudara, mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan, apapun yang mereka lakukan. Kenapa mereka berbuat jahat? Kok Tuhan tidak hukum dia, kok tidak tolong aku? Saudara, sudah, kita tidak perlu membela diri, kita minta pembelaan ya untuk Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan mengerti, saudara. Dia tahu, saudara, kesusahan saudara dan saya. Dikatakan jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jadi tidak usah marah orang yang, kalau kita tahu orang yang melakukan kejahatan terhadap kita itu berhasil dalam hidupnya, saudara. Nanti kalau Tuhan itu berbicara, segala sesuatunya itu nanti ada waktunya, saudara. Diam dulu. Jadi kita tidak usah Tuhan balasan orang itu, nanti Tuhan yang balas sendiri, saudara. Ya, dikatakan di sini jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mungkin engkau ditipu dayakan seseorang, engkau di pekerjaanmu dihalangi, dikat dan segala macam. Saudara, kita tidak perlu marah. Tipu daya itu, saudara, jangan sampai ya membuat saudara tercuri ya damai sejahtera itu dari orang-orang melakukan tipu daya terhadap kita, saudara. Kita ditipu dayakan, kita mengasihi, kita mengampuni, kita memberkati mereka. Dikatakan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Saudara, jangan marah, jangan panas hati, saudara. Memang sakit kalau orang tidak salah, kemudian kita disakiti, kita ditipu dayakan, itu memang sakit. Tapi bawa kesakitan kita kepada Tuhan, saudara. Dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, saudara. Itu hanya membawa kepada apa? Kejahatan. Saudara, kalau kita masih belum lulus, terus ujian itu datang, saudara. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang terus menggosok kita. Orang-orang yang terus membersihkan kita. Karena dikatakan, saudara, ya, dikatakan bahwa pukulan itu membersihkan lubuk hati, saudara. Segala sesuatu yang memukul, segala sesuatu yang menyakitkan datang kepada kita, itu membersihkan ya lubuk hati kita. Ya, saudara, membersihkan kejahatan kita. Kita kadang nggak ngerti, saudara. Kita mungkin nggak bisa membalas, nggak bisa ini, tapi kita gerundel, saudara. Kita marah, kita geram, kita sungut-sungut. Itu Tuhan tidak suka, saudara. Itu satu kejahatan. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat, ingat, saudara, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi apa? Negeri. Ini, saudara, ya.
Ini pembelaan yang dari Tuhan. Orang-orang yang berbuat jahat itu nanti Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Bukan kita, bukan saudara. Tetapi Tuhan yang melenyapkan mereka. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, kenapa kok? Oh, masih Tuhan belum tolong aku. Orang yang jahat itu kok makin diberkati. Nanti saudara, Tuhan katakan, ya, yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mewarisi apa? Negeri. Ya, sedangkan orang yang seperti itu melakukan kejahatan, orang fasik tidak tahan lama, saudara, nggak lama. Ada aja yang mereka alami. Sepertinya mereka pakai penglaris, wah semua datang kepada dia laris. Tapi suatu ketika Tuhan juga tidak suka itu yang apa yang mereka lakukan, mereka menabur. Ya, mereka pasti menuai. Ya saudara, kalau kita menaburnya yang baik, pasti tuaian kita juga baik, ya, yang kita tuai. Tapi kalau menaburnya dengan kejahatan, dengan melakukan hal-hal yang tadi saudara pakai kuasa-kuasa kegelapan, saudara, itu endingnya saudara. Nanti tuntutannya ada aja, siapanya yang sakit, siapanya yang mengalami begini dan begitu, saudara, ada aja saudara. Sehingga uang itu juga keluar berobos lagi, ya, berkat yang datang itu keluar lagi saudara. Karena sedikit waktu lagi, ayat 10, maka lenyaplah orang fasik, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi loh. Tetapi orang-orang yang rendah hati, ayat 11, akan apa? Mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Endingnya seperti ini saudara, orang-orang yang rendah hati, tetap rendah hati. Kita tidak usah marah, ya, memang sakit disakiti, tetapi serahkanlah kepada Tuhan tadi yang pertama, ya. Ya, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya Tuhan nanti yang akan bertindak, saudara. Jangan kita yang main hakim sendiri, jangan kita yang bertindak. Karena dikatakan dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, ini yang akan kita terima. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira. Ya, karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saudara, saya tidak panjangkan firman. Saya langsung masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami boleh tetap Bapa percaya kepadamu akan segala apa yang menjadi janji-janji firman-Mu, untuk kami boleh tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ini kepada Engkau dan percaya bahwa Engkau Yesus itu yang akan bertindak atas setiap kami, mengerjakan segala sesuatunya di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih di mana anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, baik yang ada di luar kota, luar negeri, di luar pulau, dimanapun berada. Bapa, di dalam nama Yesus yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau menguatkan mereka, memberikan damai sejahtera kepada setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh tetap menanti-nantikan Engkau. Karena orang yang menanti-nantikan Engkau itu Tuhan, kami boleh melihat segala kebaikan, kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap memberkati kota kami Surabaya, kami memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, kami memberkati seluruh orang-orang yang ada di pemerintahan kami memberkati para dokter, para medis, dan semua orang-orang yang berdiri di depan dan sebagai pemimpin-pemimpin untuk bangsa kami ini. Tuhan, terima kasih, kiranya Engkau tetap mempedulikan setiap kami, selamatkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, jangan Kau biarkan kehidupan anak-anak-Mu terpuruk, jangan Kau biarkan kami jatuh dalam berbagai macam dosa. Tarik anak-anak-Mu mendekat kepadamu, untuk mereka boleh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan kuasa kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka Tuhan yang ada di muka bumi, Engkau memberkati kami semua. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi sembuh oleh karena kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Terangi mata hati anak-anak-Mu supaya kami boleh tetap melihat kuasa-Mu. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang melihat anak-anak-Mu yang dalam kesusahan, Engkau hiburkan mereka. Yang mengalami berbagai macam kesesakan, Tuhan Kau lepaskan mereka dari segala macam cengkeraman, pekerjaan roh jahat, roh najis, roh kotor. Khususnya Tuhan yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Engkau sanggup melepaskannya dari cengkeraman maut itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepas segala berkat Tuhan turun atas setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.